Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2 SD. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk belajar. Baik itu pelajaran pendidikan agama Islam maupun belajar pelajaran yang lain. Oke. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester, untuk kali ini kita sudah sampai pada pelajaran keempat. Pelajaran keempat ini akan membahas tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu perilaku yang baik. Nah, pada bagian pertama ini nanti kita akan membahas tentang kerjasama. Ya. Pernah mendengar kata kerjasama? Tentu ada yang sudah mendengar. Oke ya, kita lanjutkan. Kita bahas tentang kerjasama. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini ada gambar dua orang. Ya. Yang satu itu menyapu halaman. Yang ini laki-laki ini menyapu halaman. Kemudian untuk yang perempuan ini adalah mengepel lantai. Ini gambar apa, menerangkan apa kira-kira? Nah, ini adalah gambar kerjasama membersihkan lingkungan rumah. Yang satu membersihkan halaman, yang satu membersihkan lantai. Paham ya gambar yang pertama ini? Oke, kita lanjutkan gambar yang kedua. Ini gambar apa? Nah, ini ada gambar dua orang, yang laki-laki ini sedang menghapus papan tulis. Betul. Kemudian yang dua ini adalah anak perempuan yang sedang membersihkan meja guru. Betul sekali. Kira-kira ini gambar tentang apa? Nah, ini gambar tentang kerjasama membersihkan kelas. Ada yang membersihkan papan tulis seperti anak laki-laki ini, ada yang membersihkan meja guru seperti anak perempuan ini. Itu untuk gambar yang kedua. Oke ya, sudah paham? Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk menyebutkan bedanya. Berarti ini nanti akan ada dua gambar. Coba kita analisis, kita bedakan kira-kira perbedaannya yang mana. Ini adalah gambar yang pertama, ya, gambar nomor 1. Kemudian yang ini adalah gambar nomor 2. Coba kita amati gambar nomor 1. Ini ada seorang anak perempuan yang sedang menyapu. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang sedang membawa tempat sampah. Nah, ketika anak perempuan ini nanti setelah selesai menyapu, kemudian sampahnya itu dimasukkan ke dalam tempat sampah yang dibawa oleh anak laki-laki ini. Oke, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ini ada seorang anak perempuan yang sedang membersihkan rak buku atau membersihkan almari buku ini ya. Bersihkan bukunya, disulai. Nah, itu gambar yang kedua. Kira-kira beda antara gambar yang satu dengan gambar nomor 2 itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa membedakan mungkin? Oke. Gambar 1 ini kerjasama membersihkan halaman sekolah. Ya, ini halaman sekolahnya dibersihkan. Untuk gambar yang kedua ini membersihkan almari buku sendirian. Bedanya antara kerjasama dan sendirian. Kerjasama itu berarti bekerja bersama, orangnya lebih dari satu. Kalau kerja sendirian berarti orangnya hanya satu. Bisa membedakan ya gambar yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kiri itu contoh kerjasama, ada dua orang yang sedang bekerja bersama-sama. Kalau yang kanan itu contoh yang tidak bekerja sama, hanya satu orang mengerjakan pekerjaan sendiri. Oke, kita lanjutkan.
tentang kerjasama. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kalian tahu kerjasama? Kerjasama itu pengertiannya adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu usaha. Lah, yang berusaha itu beberapa orang. Maksudnya beberapa orang itu tidak hanya satu orang. Mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Dan beberapa orang tersebut mempunyai tujuan yang sama. Baru itu disebut kerjasama. Kalau mungkin beberapa orang melakukan usaha dan tujuannya tidak sama, berarti juga bukan bekerja sama, tapi bekerja sendiri-sendiri. Oke ya, itu pengertian tentang kerjasama. Selanjutnya, bekerja sama itu sangat indah dan menyenangkan. Kenapa kok sangat indah? Ya karena dengan bekerja sama nanti pekerjaan kita kan semakin ringan. Terus menyenangkannya kita bekerja bersama-sama. Berarti kan sangat senang kita bisa bertemu dengan teman-teman dan lain sebagainya. Itu bekerja sama. Nah, terkait dengan bekerja sama ini ada peribahasa yang menyebutkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalian pernah mendengar peribahasa itu? Saya yakin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah mendengar. Artinya apa peribahasa itu? Artinya adalah bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Jika pekerjaan itu berat, ya kita pikul sama-sama. Kalau pekerjaan itu ringan, ya kita jinjing juga bersama-sama. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang macam-macam kerjasama. Kerjasama itu bermacam-macam. Contoh yang pertama, kerjasama dengan keluarga. Contohnya adalah membersihkan rumah. Jadi kalau membersihkan rumah itu tidak hanya tanggung jawab ayah, tidak hanya tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab semua yang ada di rumah tersebut. Dan semua yang ada di rumah tersebut saling bekerja sama. Contohnya ketika membersihkan rumah, ayah bagian membersihkan langit-langit, ibu bagian menyapu, kakak bagian mengepel lantai, kemudian kita bagian membuang sampah. Lah, itu tugasnya itu berbeda-beda, bekerja sama dengan satu tujuan agar rumahnya bersih. Lah, itu merupakan contoh kerjasama dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, kerjasama dengan teman. Contohnya apa ini kerjasama dengan teman? Contohnya adalah kerjasama dalam membersihkan kelas. Ada yang mungkin menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja, kursi, kemudian ada yang menyapu lantai, dan lain-lain. Jadi saling bekerja sama di dalam satu kelas tersebut. Kemudian yang ketiga ada kerjasama dengan tetangga. Contohnya apa ini kerjasama dengan tetangga? Contohnya adalah membersihkan selokan. Selokan itu loh ya yang ada di depan rumah, biasanya ada seperti sungai tapi kecil untuk tempat mengalir air. Itu dibersihkan bersama-sama dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Itu berarti kerjasama dengan tetangga. Selanjutnya yaitu tentang manfaat kerjasama. Kerjasama ini mempunyai banyak manfaat. Makanya karena banyak manfaat, tadi di atas disebutkan kerjasama itu sangat indah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, yaitu pekerjaan terasa ringan. Contohnya kita menyapu kelas misalnya. Menyapu kelas, membersihkan kelas itu kalau kita bersihkan sendiri tentu sangat berat. Tapi kalau dibersihkan oleh 5 orang misalnya atau 10 orang misalnya, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan.
Jadi manfaat kerjasama itu untuk meringankan pekerjaan yang kita lakukan. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, contohnya ya tetap menyapu kelas. Kalau kita kerjakan sendiri, mungkin menyapu kelas itu bisa memakan waktu 15 menit mungkin ya. Tapi kalau kita kerjakan 5 orang atau 10 orang, nanti 5 menit saja sudah selesai. Berarti ketika kita bekerja sama, maka pekerjaan kita cepat selesai. Kemudian manfaat kerjasama yang ketiga untuk mempererat tali persaudaraan. Karena apa? Karena dengan bekerja sama, nanti kita akan bekerja bersama-sama. Tidak ada yang saling mengolok-olok, tidak ada yang bermusuhan. Akhirnya, kalau tidak ada permusuhan, itu tali silaturahmi atau tali persaudaraan akan terjaga. Kemudian manfaat yang keempat, berlatih tolong-menolong. Karena kerjasama itu intinya adalah saling tolong-menolong untuk mencapai satu tujuan. Itu beberapa manfaat dari kerjasama. Kita lanjutkan yaitu tentang kerjasama yang dilarang. Ternyata ada ya kerjasama yang dilarang. Oh ada. Jadi meskipun kerjasama itu dianjurkan, tapi ada beberapa contoh kerjasama yang itu dilarang alias tidak boleh bekerja sama. Bekerja sama dalam apa yang dilarang? Yang pertama, bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian. Misalnya ujian tengah semester kemarin itu atau ujian harian, penilaian harian. Maka ketika kalian melaksanakan ujian tidak boleh bekerja sama dengan temannya. Apalagi nyontoh temannya, itu tidak boleh. Jadi ketika kita mengerjakan soal ujian harus kita kerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama. Kemudian kerjasama yang dilarang lagi yang nomor 2 yaitu kerjasama dalam menjahili teman. Ya, jadi ada teman ya, kita jahili misalnya bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Itu tidak boleh bekerja sama seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kerjasama dalam membolos sekolah. Misalnya janjian, ayo besok membolos bareng-bareng. Itu tidak boleh. Ya. Yang keempat yaitu kerjasama mengolok-olok teman atau istilahnya membuli. Ya, tidak boleh kita mengolok-olok teman. Kemudian misalnya si A kita olok-olok, kita bekerja sama dengan B, C, D, terus mengolok-olok si A, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kerjasama yang dilarang lagi yaitu kerjasama menyembunyikan barang milik teman. Jadi kalau ada barang milik teman disembunyikan oleh teman kita yang lain ya kita harus memberitahu itu loh barangmu disembunyikan oleh si A. Ayo si A minta maaf kepada si B misalnya. Ini adalah tidak boleh bekerja sama dalam menyembunyikan barang milik teman. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini yang pertama, kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada usaha itu dilakukan oleh beberapa orang dan tujuan dari usaha tersebut sama. Kesimpulan yang kedua, macam-macam kerjasama yaitu ada kerjasama di lingkungan keluarga, ada kerjasama dengan teman, dan ada kerjasama dengan tetangga. Kesimpulan yang terakhir yaitu manfaat kerjasama antara lain. Pekerjaan akan terasa ringan, pekerjaan cepat selesai, kemudian untuk mempererat tali persaudaraan dan belajar tolong-menolong. Nah, dengan berakhirnya kesimpulan kali ini, maka berakhir pula pembelajaran pada kali ini.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.